di ICMI bahwa kami tidak akan terlepas ada 5K yang harus dikedepankan. Yang pertama adalah bagaimana ICMI itu bisa meningkatkan kualitas takwa. Nah, sehingga di ICMI banyak kajian-kajian yang mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang terjerat dengan pinjol bahkan judol ya yang luar biasa, ini di Kota Bogor termasuk tinggi, sehingga secara kolbunya itu tersentuh untuk tidak melakukan kembali. Yang kedua ada kualitas pikir. Diajak mereka untuk berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih banyak madorotnya ya dibandingkan manfaatnya. Nah, sehingga ada pendekatan kepada mereka melalui berbagai komunitas yang ada di wilayah. Itu kan sudah terpetakan ya titik-titik mana yang memang banyak terjadi, terutama adalah judol atau pinjol tersebut. Nah, sehingga di situ kita akan lakukan pendekatan, diajak berpikir bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat gitu ya. Yang ketiga adalah Bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi Radar Bogor kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah Ketua ISMI Kota Bogor dengan Bapak. saya Arif Rahman Badrudin. Dan Pak. Saya Ari Julmanan. Ya, sebagai Sekretaris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ya, selamat datang di podcast Bicara Bogor. Baik. Sehat kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan berbincang mengenai ISMI Kota Bogor, yang dimana sudah jadi rahasia umum bahwa ISMI ini adalah kumpulan para cendekia Muslim Indonesia, yang dimana banyak masyarakat awam tahu kalau ISMI ini hanya fokusnya di bidang pendidikan dan dakwah, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa Pak ya. Ya, mungkin bagaimana program dari ISMI Kota Bogor? Silakan Pak, bisa dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari ICMI Oda Kota Bogor itu baru berdiri tanggal 18 November tahun 2023. ICMI Kota Bogor ini adalah bagian daripada ICMI Pusat ya. Artinya ada ICMI Pusat yang kita sebut dengan Orpus, organisasi pusat. Kemudian di bawahnya ada Orwil, organisasi wilayah, mencakup tingkat provinsi. Kemudian ada Orda. Nah, kami itu di Ordanya. Di Orda, organisasi daerah Kota Bogor. Kemudian di bawah kami ada organisasi satuan. Nah, ICMI itu fokus kepada 3 hal ya. Yang pertama adalah keislaman. Sehingga setiap program itu tidak lepas daripada nilai-nilai keislaman. Tidak lepas daripada nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah kecendekiawanan. Nah, di dalamnya betul Pak, itu berhimpun para cendekiawan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga kami lepas dari otorisasi hanya satu organisasi kemasyarakatan saja, karena di dalamnya itu ada NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, kemudian PUI dan lain-lain ya, itu banyak. Dan sehingga kami berhimpunlah cendekiawan tadi. Yang ketiga adalah fokus kepada keindonesiaan. Jadi harus betul-betul berciri khaskan Indonesia di dalam melaksanakan berbagai program. Sehingga program-program ini tidak hanya
di lingkungan pendidikan, pesantren, tetapi juga mencakup untuk seluruh program yang ada di masyarakat. Karena tujuan kami adalah bagaimana menata kehidupan itu menuju masyarakat yang madani, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau ISMI sendiri ruang lingkup program itu gimana Pak? Ya, ruang lingkup program yang tadi kami sampaikan, selama memang program itu bermanfaat untuk masyarakat, maka itu menjadi garapan daripada ISMI. Contoh misalkan, sekarang persoalan yang mendasar kaitan dengan persampahan misalkan di Kota Bogor. ISMI memberikan satu kontribusi pemikiran bagaimana penanganan sampah ini sehingga efisiensi itu ada, efektivitas juga dan ada daya guna dari sampah itu yang juga kembali kepada masyarakat. Kemudian dari sisi yang lain kami melihat misalkan kaitan dengan stunting, di mana stunting menjadi problem nasional dan di Kota Bogor juga termasuk banyak ya masyarakat yang terkena stunting ataupun KRS ya, yang keluarga untuk rawan stunting itu. Sehingga kami berkontribusi bagaimana untuk bisa mencegah daripada stunting itu. Sehingga kami bekerja sama dengan DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bogor yang leading sektor kaitan dengan penanganan stunting. Sehingga kita bikin program yang disebut dengan Gema Penting, Gerakan Umat Beragama Peduli Stunting. Sehingga nanti seluruh komponen keagamaan terlepas dari agama, baik itu Islam maupun Nasrani maupun Buddha dan sebagainya, itu kita bahu-membahu untuk mengatasi terkait dengan stunting tersebut. Nah, jadi berbagai sektor, apalagi urusan pendidikan, urusan kesejahteraan masyarakat itu bagian daripada garapan yang kami tangani. Oke, ini kita balik ke sampah dulu Pak ya. Baik. Menarik nih, ISMI juga berperan dalam masalah sampah gitu. Baik. Ya, mungkin Pak Sekretaris ini bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Jadi sebenarnya dari ISMI sendiri itu untuk sampah ini ada di bagian apa gitu? Mungkin Bapak bisa menambahkan. Baik. Jadi untuk tahun 2025 ini, ISMI Kota Bogor ini mempunyai 5 program unggulan. Ya, program unggulan itu diantaranya yang pertama adalah BIF yang kita kenal dengan istilahnya Bogor ISMI Islamic Festival. Kemudian yang kedua tentang persampahan, yaitu ISMI Kaisan. Dan yang ketiganya adalah sebagaimana tadi oleh Pak Ketua disampaikan, yaitu ISMI Go Stunting dalam pengertian stunting solution ya. Dan kemudian ada ISMI UMKM dan yang kelimanya adalah ISMI problem solving. Jadi membantu permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bogor ya, misalnya diantaranya adalah dengan banyaknya masyarakat Kota Bogor yang terjerat dengan pinjaman online, pinjol ya, kemudian ada judol juga, judol online, kemudian juga ada masalah-masalah ke masyarakat yang lain seperti LGBT dan sebagainya. Nah kemarin misalnya yang terakhir kita sudah melakukan seminar di DPRD, yaitu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, baik melalui Pemda ataupun melalui DPRD, yaitu tentang seminar efek akibat dari pinjol dan judol ya. Dan kemudian tentang sampah, tadi kami juga sudah kemarin silaturahmi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dan kemudian kalau di ISMI sendiri memang ada salah satu bagian yang menangani masalah lingkungan hidup ini, yaitu oleh Wakil Ketua 5 Bidang Hukum, Budaya, dan Lingkungan Hidup. Nah itu, nah kami memang sedang berencana dan kemarin juga kita sudah apa istilahnya studi banding ya ke pengelolaan sampah di Mekarsari ya Pak Ketua ya. Nah itu dalam rangka bagaimana kita memikirkan masalah sampah ini. Bahkan kita memang ada merencanakan sampah itu tidak mengendap,
atau menginap 1 malam. Jadi jangan keburu atau bau baru kemudian dikelola. Tapi usahakan dalam 1 hari itu kita berencana ada 80 titik ya di Kota Bogor untuk bisa menangani masalah sampah ini. Karena kami di Kota Bogor ini mempunyai 6 orsat. Jadi orsat itu organisasi satuan di tiap-tiap kecamatan. Jadi ada Kecamatan Bogor Tengah, kemudian Tanah Sareal, ya, kemudian ada Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Selatan, dan Bogor Utara. Dan itu ya alhamdulillah teman-teman di ICMI di samping memang tadi bergerak di bidang pemikiran, bahkan menurut Ketua MPP Majelis Pengurus Pusat ya, yang pertama yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Yang dimaksud dengan intelektual ini adalah siapa saja yang bermanfaat dan memikirkan masalah yang ada di masyarakatnya dan alam yang ada di lingkungannya. Nah seperti itu. Nah salah satu program kerja unggulan di Kota Bogor ini, ICMI Kota Bogor, yaitu diantaranya adalah ICMI Kaisan ya. Kaisan itu singkatan ya Pak, yaitu kawasan apa ya singkatannya nih kawasan pokoknya terkait dengan itu pembebasan atau pengelolaan sampah yang ada di Kota Bogor. Ya menarik nih itu. Apa dari kelima program ICMI itu kita bahas satu Pak ya. Jadi kan sampah. Terus kemudian menarik soal ini nih yang masalah pinjol. Ya pinjol ya jadi apa bisa dibilang udah wabah mungkin ya. Udah jadi apa penyakit kalau tidak bisa diatasi gitu. Nah mungkin dari ICMI sendiri untuk mengatasi supaya masyarakat tidak terjebak dengan pinjol yang ilegal terutama itu seperti apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh ICMI Kota Bogor? Mungkin Pak Ketua atau Baik. Nanti ditambahkan. Sebagaimana sudah menjadi prinsip di dalam langkah kami di ICMI bahwa kami tidak akan terlepas ada 5K yang harus dikedepankan. Yang pertama adalah bagaimana ICMI itu bisa meningkatkan kualitas takwa. Nah, sehingga di ICMI banyak kajian-kajian yang mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang terjerat dengan pinjol bahkan judol ya, yang luar biasa ini di Kota Bogor termasuk tinggi sehingga secara kolbunya itu tersentuh untuk tidak melakukan kembali. Yang kedua ada kualitas pikir, diajak mereka untuk berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih banyak madorotnya ya dibandingkan manfaatnya. Nah sehingga ada pendekatan kepada mereka melalui berbagai komunitas yang ada di wilayah. Itu kan sudah terpetakan ya titik-titik mana yang memang banyak terjadi, terutama adalah judol atau pinjol tersebut. Nah, sehingga di situ kita akan lakukan pendekatan, diajak berpikir bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat gitu ya. Yang ketiga adalah kualitas karya, ya, kualitas karya, sehingga di dalam langkah ICMI ini selalu memberikan karya di tengah masyarakat, termasuk bagaimana kita menyelesaikan pinjol ini bukan hanya sekedar bahasa yang lagi viral ini kan omon-omon gitu ya, tetapi bagaimana ada karya nyata. Di antaranya kami membuat satu koperasi ya. Koperasi yang disebut dengan KOCMI ya, koperasi cendekiawan Muslim ya, cendekiawan mandiri Indonesia, koperasi cendekiawan mandiri Indonesia, KOCMI. Nah KOCMI ini betul-betul adalah berlandaskan syariah, di mana di dalamnya itu kita membuat bidang-bidang usaha sehingga dari hasil usahanya ini tentu harapannya bisa membantu saudara-saudara kita yang memang sudah terjerat judol atau pinjol tersebut ya, karena banyak aduan-aduan masyarakat yang pada akhirnya mereka
harus menjual rumah misalkan, harus kemudian berurusan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah ini kami berusaha untuk memberikan solusi dengan mendirikan koperasi ini. Dan alhamdulillah koperasi ini sudah memiliki legalitas dan insya Allah tahun ini berjalan. Kemudian dengan Kaisan tadi, jadi Kaisan ini juga berdampak secara ekonomi. Jadi nanti ada finansial bagi hasil yang kami dapatkan, tentu nanti juga untuk membantu saudara-saudara kita yang terutama yang terjerat pinjol tersebut, ya kan? Dan berikutnya ada kualitas hidup. Nah, kualitas hidup bagi teman-teman kita yang terjerat ini kan ada penurunan ya kualitas hidup, betul. Penurunan keimanan gitu kan, karena tanpa banyak berpikir jernih, cerdas, sehingga dia mengambil langkah gitu kan untuk terjerat di dalam judul tersebut, sehingga penurunan kualitas hidupnya itu rendah. Kemudian ada kualitas keluarga yang terakhir, kualitas keluarga. Hampir ya yang terjerat judul ini keluarganya berantakan, ya kan? Sepakat. Hampir berantakan, sehingga ini menjadi tugas kami di ICMI untuk menegakkan 5K ini, sehingga harapannya ada peningkatan ketakwaan, ada peningkatan kecerdasan pola pikir yang jernih dalam mengambil langkah kehidupan, ada pola pikir yang ada kualitas karyanya, dan seperti apa yang kami sebutkan tadi. Itu diantaranya seperti itu. Ya. Terus kemudian mengenai ini Pak, tadi kan dijelaskan ya. Nah, jadi bagaimana cara dari ISMI sendiri untuk menentukan bahwa ini masyarakat ini perlu dibantu sebagai apa korban dari judul, dari pinjol gitu? Iya. Apakah mungkin menurunkan tim ke lapangan atau seperti apa Pak? Iya, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yakob bahwa di ICMI ini kita punya orsat, ya di masing-masing orsat ini ada di lingkungan wilayah tingkat kecamatan yang tentu bekerja sama dengan pihak kelurahan ya, yang memang dalam hal ini juga sudah mengetahui kondisi-kondisi di masyarakat, dan hampir di setiap kelurahan itu mereka sudah memiliki peta wilayah mana titik-titik yang kemudian harus kita bina dan gitu kita bina, sehingga tentunya karena juga kami masih memiliki keterbatasan baik itu secara finansial, keterbatasan sumber daya juga, sehingga ini berjalan secara bertahap. Berjalan secara bertahap, nanti ada skala prioritas titik yang memang harus kami lakukan dengan pendekatan 5K tadi. Jadi penyelesaian pinjol dengan judul, penyelesaian dengan prinsip 5K tadi yang kami terapkan. Dan bisa kami sampaikan titik tertinggi itu ada di Bogor Selatan ya, ada titik Bogor Selatan. Nah, sehingga kami untuk tahun ini untuk Gema penting tadi yang saya sampaikan, dan kegiatan-kegiatan di dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, itu kita berfokus ke selatan karena di situ sumber dayanya cukup bagus, kerjasama antar lembaga keagamaan juga cukup bagus, sehingga nanti kita fokuskan ke Bogor Selatan dulu. Ada berapa kalau di Bogor Selatan? Total di Bogor Selatan tuh ribuan Pak ya, sampai 3.000 lebih. 3.000 terjerat pinjol dan berarti iya. Itu judul. Judul, iya masuk judul. Oh. Jadi ini sangat memprihatinkan, padahal di sana juga banyak lembaga-lembaga keagamaan ya. Pesantren juga ada, vihara juga, gereja juga banyak gitu, lembaga-lembaga pengajian yang non formal juga banyak ya. Tapi ini cukup memprihatinkan, ini harus kita fokuskan ya. Pak, ini ada satu program menarik dari ISMI yang apa ya, mungkin benar-benar fresh baru ya, gitu BIF ya. BIF, ya. Mungkin kita pengen tahu nih dari ketua langsung nih, kenapa terpikirkan untuk menyelenggarakan program seperti itu, dan sasarannya itu
kenapa harus anak muda? Baik. Dan kenapa juga mungkin kan biasa kalau kegiatan Ramadan dilakukan di pusat-pusat keagamaan, di masjid, di pesantren, atau di majelis hakim ini di mall gitu. Ya, baik. Secara umum aja kami sampaikan, karena secara detail nanti ada Ketua BIF, Pak Sekum juga selaku pengurus ya panitia. Jadi ide ini muncul ketika melihat bahwa Kota Bogor pertama adalah mayoritas Muslim ya. Yang kedua ini kan kota penyangga Jakarta kan ya, sehingga banyak wisatawan yang hadir gitu di Kota Bogor, bahkan hanya sekedar kuliner segala macamnya. Nah, kami melihat bahwa belum ada kegiatan besar yang melibatkan komponen masyarakat, terutama anak muda yang berbasis keislaman begitu ya. Karena selama ini kan ada yang kita tahu itu yang nasional gitu ya, yang nasional. Bahkan baru kemarin ada festival ya Bogor Street itu kan, Cap Gome, ada festival Merah Putih gitu kan, dan itu kan sudah berjalan. Tetapi untuk yang bernuansakan Islam itu belum ada, yang berskala besar, yang kemudian itu melibatkan semua komponen yang ada di Kota Bogor. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan satu kegiatan. Kegiatan apa ini? Nah, kegiatan ini kemudian terciptalah istilah Bogor Ijmi Islamic Festival. Dan awalnya sebenarnya hanya sederhana, itu saja. Kami ingin berbuat sesuatu di tahun 2025 ini, suatu kegiatan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dan mengisi bulan Ramadan. Sebenarnya sederhana gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya ternyata alhamdulillah dukungan, sambutan ya dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Bogor, bahkan nasional, itu luar biasa, dukungannya besar, sehingga lambat laun acara ini jadi semakin membesar gitu. Bahkan sekarang ini udah skala nasional gitu, karena ada festival film dan sebagainya. Ya, kami menerima ini sebagai sebuah amanah yang harus kami jalankan, dan kami yakin kami mampu untuk melaksanakannya. Itu. Ya, itu kan yang saya lihat ya, sebelumnya bahwa ini juga bakal melibatkan UMKM ya. Dan ada kaitan dengan 5 program ISMI ya. Dan ini balik lagi kepada pengatasan kemiskinan dan juga pencegahan cudol dan pinjol ya. Ya. Betul. Ya, gimana nih untuk menggandeng UMKM? Ini acara baru pertama kali ya dilakukan ISMI Kota Bogor. Mungkin di nasional baru pertama juga ya, Pak? Baru ini. Ya, mungkin apa yang ditawarkan oleh ISMI untuk para pelaku UMKM ini supaya oke lah kita Ramadan ramai nih untuk mencoba berjualan itu acara. Baik, memang pada awalnya seperti yang kami sampaikan, acara ini sederhana, kita pusatkan di satu titik yang alhamdulillah ada pengelola botani juga siap untuk menerima kita. Tetapi dalam perkembangannya tadi banyak masukan, kenapa kemudian tidak kita kembangkan ke setiap kecamatan? Toh kita punya orsat, orsat kecamatan. Kita kemudian melakukan pendekatan, bekerja sama dengan camat-camat ya yang ada di Kota Bogor ini, yang di dalam kecamatan itu juga banyak unsur-unsur pengelolaan UMKM-nya gitu kan, dan di dalamnya juga ada organisasi-organisasi yang peduli terhadap UMKM itu sendiri, sehingga kita berkolaborasi. Puncaknya adalah kita dikumpulkan di ruangan Pak Sekda, beraudiensi dan dihadirkan seluruh camat yang ada di Kota Bogor ini, yang diperintahkan oleh beliau untuk mendukung kegiatan ini, sehingga kami semakin semangat untuk mengadakan ini. Dan tentu harapan yang paling utama adalah lebih mendekatkan kepada masyarakat.
Kalau di botani mungkin semua nggak akan mungkin ya kan, terjangkau oleh mereka jauh gitu kan. Botani mungkin ada golongan menengah ke atas gitu barangkali ya. Tetapi bagaimana masyarakat yang juga ingin menikmati, karena takjil ini kami berikan begitu percuma, artinya dengan gratis itu kan kami berikan kepada mereka, tapi di situ mereka bisa memanfaatkannya bagi yang memiliki usaha UMKM untuk menjual, bagi masyarakat yang membutuhkan lebih dekat lagi untuk bisa menerima manfaat daripada kegiatan ini. Nah, kegiatan yang di kecamatan ini kami sebut sebagai kegiatan festival ngabuburit gitu. Jadi mereka sambil menunggu maghrib, sambil bisa milih-milih mungkin barang-barang makanan yang mereka perlukan seperti itu. Ya, ini berbicara mengenai ini Pak, tadi yang program terakhir ya. Yang HIV seks bebas gitu ya, LGBT gitu ya. Mungkin dari ISMI Kota Bogor memandang tren seperti ini sudah seberapa mengkhawatirkan, sehingga perlu namanya aksi nyata gitu dari ISMI untuk mengatasi hal tersebut. Iya. Berdasarkan penelitian terakhir yang saya terima, Jawa Barat ini tinggi ya. Itu hampir 300.000 dari jumlah seluruh penduduk Jawa Barat ini itu adalah bagian dari LGBT. Nauzubillah min dzalik. Dan ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi kewajiban moral tentu kami untuk melakukan satu langkah bagaimana berupaya untuk bisa mengatasi hal itu begitu. Kami bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB akan melakukan satu program yang kami sebut sebagai Bina Karakter Remaja Unggul. Bina Karakter Remaja Unggul. Di mana di dalam kegiatannya nanti kami akan seleksi dari anak-anak SMP ke atas tentunya yang memiliki perilaku beda ya. Mungkin ya laki-laki ya agak kemayu gitu ya. Kemudian yang perempuannya mungkin kayak begitulah. Perilaku beda tuh perilaku juga kenakalannya. Sekali sekolah itu yang suka manjat-manjat itu tembok gitu ya. Yang suka bolos segala macam. Jadi nanti diseleksi bukan yang terbaik. Kami akan seleksi dari yang seperti itu kondisinya. Kemudian kami himpun, kita lakukan pelatihan bekerjasama dengan dinas, dibiayai oleh APBD nantinya. Kemudian kita libatkan unsur TNI. Jadi nanti ada pelatihan semi militer gitulah. Jadi yang tadinya agak gemulai jadi tegak gitu. Yang ya tadinya ini kita latih kita latih. Kemudian di situ kita susupi bagaimana karakter building ya. Kita kemudian bagaimana akhlaknya itu, kemudian moralnya itu kita kemudian di situ juga kita hadirkan ahli kesehatan mental remaja. Bagaimana kita, nah ini sebagai salah satu kontribusi kami di ICMI untuk mengentaskan hal yang demikian. Dan ini juga mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan. Kami rencananya di bulan Agustus yang kami lakukan. Agustus ya. Iya, di bulan ini kita akan lakukan. Ya, insya Allah. Dan ini mudah-mudahan bisa berkesinambungan karena jumlahnya banyak. Sedangkan anggaran mungkin nggak terlalu besar, tapi mungkin sedikit yang bisa kami lakukan seperti itu. Mungkin salah satunya. Ini berarti program-programnya fresh semua ya dari ISMI Kota Bogor? Iya. Baru semua Pak ya? Baru. Mungkin apa yang terbesit di para pengurus ketika program 2025 apa nih? Oke, kita tetapkan seperti ini. Mungkin yang terbesit pada saat penyusunan program kerja itu seperti apa Pak? Ya, karena tentu dalam menyusun program ini kan tidak serta-merta langsung berdasarkan hasil analisis, ya kan, kajian kami, diskusi-diskusi, kemudian dari berbagai kami kan juga ada pakar pendidikan, di kami ini ada, di kami juga ada pakar hukum, di kami juga ada pakar ekonomi, terutama ekonomi syariah, ya kan. Jadi banyak yang itulah salah satu keunggulan ISMI itu banyak
para pakar yang akhirnya memiliki satu semangat yang sama gitu untuk menjadikan Kota Bogor ini lebih baik gitu. Sehingga dari situ kemudian tercetuslah berbagai program. Ada yang menyoroti karena dia ahli lingkungan, gimana nih? Kok sampah nggak beres-beres nih? Gitu. Masa kita ngelempar sampahnya ke Galuga melulu, gitu kan? Itu kok sampah dibiarin begitu aja, yang gitu tinggi kan? ya. Iya. Kan Dan tinggi. kemudian ada lagi yang menyoroti, gimana nih perilaku masyarakat, ya kan? Remaja-remajanya, kok banyak yang begitu begini segala macam. Itu hasil kajian. Gitu. Ada yang menyoroti dari sisi stuntingnya. Stunting jadi isu nasional nih. Kontribusi kita untuk Kota Bogor apa ini? Gitu kan? Nah, kemudian tadi, bagaimana kemudian mewujudkan masyarakat yang sejahtera ini kan kemudian untuk bisa memberikan solusi ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan. Maka kita membentuk namanya lembaga konsultasi, gitu kan? Konselingnya kita punya tuh lembaganya. Karena kami ada ahlinya. Jadi silakan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, baik urusan ekonomi syariah, gitu, urusan keagamaan, urusan pendidikan, silakan. Kami menerima dengan lapang dada. Di mana Pak kantor sekretariat Kota Bogor? Kota Bogor ini kami berkantor di Bogor Simanggu City. Oh, BCC. Di Bogor Simanggu City dekat sini, dan alhamdulillah kami disediakan fasilitas oleh salah satu dewan pakar kami, sehingga kami berkantor di sana. Iya. Itu sudah banyak masyarakat yang datang ke sana untuk konsultasi. Nah, kalau untuk yang datang langsung ke kantor mungkin karena jangkauannya juga itu hanya beberapa saja. Tapi kalau yang langsung mendatangi ke kami, kadang-kadang ke kampus gitu kan, kadang-kadang ke kantor di mana anggota-anggota kami itu berdinas gitu kan. Nah, itu kami lakukan konsultasinya seperti itu. Ya, saya jadi tarik belakang lagi nih soal sampah. Tadi kan Pak Sekom sempat bilang soal sampah ini jangan dibiarkan sehari nanti busuk. Nah, mungkin cara gimana Pak ketika sampah sudah ini nggak perlu harus nunggu 1 hari, itu gimana cara untuk mengurai atau mungkin membuang itu seperti apa Pak? Ya, jadi dari program yang sedang kami susun, kemarin kami presentasikan juga di Dinas Lingkungan Hidup ya, bahwa nanti kita berencana mempunyai tempat pengelolaan sampah itu di daerah Katulampa ya Pak. Jadi rencananya di samping, karena sekarang kita juga masih kantor sementara nih di salah satu Dewan Pakar kita di BCC itu Bukit Cimanggu City. Nah, nanti sekalian di situ ada kantor kita juga. Nah, jadi kita berencana menggunakan semacam mobil listrik ya, Pak. Jadi nanti akan keliling ke masing-masing wilayah di Kota Bogor ini. Nah, cuma nanti sebagai sampel pertama kalinya kita mau mengadakan kegiatan ini sebagai pilot project, yaitu di Villa Duta Bogor Selatan ya, karena di situ nanti bagaimana masyarakat juga turut bertanggung jawab ya, ada semacam iuran seperti yang sudah berlangsung selama ini, dan kemudian nanti dari para pengelola sampah ini yang akan bergerak keliling, yang tadi yang rencananya setelah kita petakan itu ada 80 titik dan ini nanti akan memerlukan tenaga kerja. Jadi termasuk juga membuka lapangan kerja dan juga kita menampung investor, Pak. Jadi kalau misalnya nanti dari para pembaca, pendengar ya kalau di sini ya, nah itu ada yang ingin investasi, nah silakan bisa menghubungi Itsmi Kaisan. Nah, jadi nanti termasuk Pemda juga berharap hanya 0 aja. Nah cuma kita memberikan kepada Pemda nanti ada semacam bagi hasil 10% dari kegiatan ini. Jadi ini nanti memang di bawah Kochmi, yang Koperasi Cendekiawan Mandiri Indonesia, ya dia yang mengelola dalam sisi bisnis. Jadi ini sebenarnya nanti pengelolaannya adalah bisnis dan konsepnya nanti
dalam penghancuran sampah ini tidak berbau dan tidak berasap. Oh, Berarti kita sudah ada mesinnya khusus. Berarti daur ulang Pak ya? Ya, Iya. daur ulang. Kayak bank sampah. Ya, betul. Jadi nanti ya sampah ini bermanfaat juga untuk ini. Jadi nanti ada sampah yang mengandung, istilahnya kalau teman-teman di yang menangani sampah ini, yang bernilai dan ada yang tidak bernilai. Jadi yang bernilai itu nanti yang mengandung cuan gitu kan. Nah, kalau yang tidak bernilai ya nanti itu ya ini bisa dikelola misalnya menjadi pupuk ya. Tapi kalau dalam bentuk plastik dan sebagainya, kertas dan sebagainya itu bisa didaur ulang seperti itu. Dan itu memang tidak lepas dari sinergisitas, Pak. Jadi kita setelah di ICMI ini kan ada kajian-kajian yang bersifat intelektual tadi ya. Nah, itu sinergisitasnya ini ada 4 komponen nih yang mesti bekerja sama. Yang pertama adalah keluarga. Jadi tadi kita juga fokus di keluarga, masalah keimanan, untuk pinjol dan sebagainya. Terus juga UMKM. Kenapa sih orang itu pinjam ke pinjol ya, pinjaman online? Ya karena dia kan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi atau dia kena PHK, tidak bekerja, nah perlu disalurkan untuk pekerjaan ini gitu. Nah mungkin nanti kalau dia senang atau menyukai bisa di bidang lingkungan hidup tadi, persampahan, bisa bergerak di situ. Kalau dia bidangnya UMKM yang lainnya, misalnya dagang atau usaha atau punya bisnis dan sebagainya, keterampilan-keterampilan disalurkan ke situ melalui UMKM ya. Nah kemudian yang kedua ini juga tanggung jawab lembaga pendidikan. Jadi sinergis dengan kampus, dengan sekolah. Nah di kami kan ada juga dari kampus. Kebetulan saya dari kampus ya. Kalau Pak Arief ini dari pemerintahan. Kemudian dari yang lain-lain ada seperti itu. Nah kemudian sinergis yang ketiga adalah media. Nah makanya kami bekerja sama juga dengan Radar Bogor. Nah, alhamdulillah melalui podcast ini, jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ICMI yang tadi mensinergikan antara keluarga, kemudian juga lembaga pendidikan ya dengan yang lainnya ini bisa tersosialisasikan melalui media. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini Kota Bogor ya, pemerintah daerah Kota Bogor. Jadi dengan sinergitas 4 komponen ini ya, tapi dari keluarga, kemudian lembaga pendidikan, media dan pemerintah daerah ya, terus sama Kota Bogor. Nah ini bisa masalah-masalah tadi bisa terselesaikan. Dan acaranya ICMI kembali ke definisi bahwa ICMI itu intelektual. Nah pengertian intelektual itu tidak mesti harus yang bergelar misalnya kan. Oh ICMI untuk orang yang bergelar, yang sarjana misalnya. Tidak mesti begitu. Tapi intinya siapa saja yang dia itu turut serta memikirkan maju mundurnya masyarakat, termasuk alam yang ada di lingkungannya, maka dia termasuk intelektual. Nah seperti itu. Jadi kita mengajak juga 4 komponen tadi, mari bersama-sama untuk memikirkan maju mundurnya ya masyarakat di Kota Bogor. Karena kita tinggal di Bogor. Begitu. Berarti kan kalau soal sampah ini Pak sudah ada pembagian tugas ya antara ICMI Kota Bogor dengan pemerintah Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup ya. Ya mungkin apa ini untuk mendukung program Adipura juga yang 2 kali diraih oleh Kota Bogor. Ya, silakan. Oh iya. Ya, memang Adipura ini satu kebanggaan Kota Bogor dan tentunya menjadi kewajiban kami sebagai bagian daripada warga Kota Bogor untuk bisa mempertahankan itu sehingga tentunya program ini juga sangat mendukung ya untuk bagaimana kita bisa mempertahankan Adipura tersebut. Saya pikir itu. Baik, menarik. Baik, ada nih Pak pesan-pesan terakhir mungkin bagi masyarakat, terutama tentang ICMI itu gimana? Baik, pada seluruh masyarakat tentunya kami berharap kehadiran kami di Kota Bogor ini sebagai satu lembaga intelektual tentu mohon untuk bisa disambut dengan baik, dan tentu program-program kami ini pasti kami arahkan untuk kemaslahatan buat masyarakat, dan tanpa dukungan masyarakat tentu kami tidak akan bisa menjalankan program-program tadi yang sudah kami sebutkan tersebut. Baik.
Pak Sekretaris ada tambahan? Ya, baik, tambahannya tadi kembali ke sinergisitas tadi. Iya. Nah, maka kami mengajak semua kalangan masyarakat yang ada di Kota Bogor khususnya ya, bagaimana kita berkolaborasi dari potensi dan peluang yang ada. Nah, sehingga permasalahan di Kota Bogor bisa kita pecahkan secara bersama-sama menuju masyarakat madani tadi, masyarakat yang sejahtera, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena tadi kembali kepada 5K tadi ya, kualitas iman atau takwa, kualitas pikir, kemudian kualitas karya, kemudian kualitas hidup dan keluarga tadi. Nah, mungkin itu saja sebagai pesan closingnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Sami-sami, terima kasih banyak juga kami. Waalaikumsalam Radar warahmatullahi Bogor wabarakatuh. maju, sehat, berkembang terus. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.